Resume PPKMB 2025 Babiku. Perkenalkan, nama saya Salman Al-Farisi dengan NPM 2215251076. Saya berasal dari Fakultas Teknik, Prodi Teknik Geofisika. Di sini saya akan menjelaskan resume PPKMB di hari pertama, yaitu tanggal 18 Agustus 2022. Materi pertama, peran kepolisian RI dalam mengatasi kejahatan digital. Poin pentingnya yang disampaikan Bapak Yusriandi yang pertama, kasus kesusilaan pasal 27 ayat 1, dan pihak kepolisian beberapa waktu yang lalu telah menangkap dan mengungkap para pelaku ini. Pihak kepolisian meminta adik-adik dan teman-teman sekalian untuk bisa mengatasi pasti hal ini. Polda Lampung menangkap jaringan perjudian online mulai dari selebgram Lampung, kemudian dikembangkan yang ada di Semarang dan berhasil mengungkap tempat marketing. Yang ketiga, penegakan hukum dunia maya seperti pelanggaran situs web, pelanggaran hak cipta, pornografi, dan yang kedua, penipuan online, pencemaran nama baik, penipuan kartu kredit, illegal akses, judi online. Materi kedua, pengembangan karakter mahasiswa sebagai intelektual dan anti kekerasan, anti perundungan. Poin pertama yaitu bullying. Bullying satu tindakan fisik maupun fisik melukai kita dan kita merasa tidak nyaman. Kita sebagai anak bangsa yang berperi kemanusiaan tidak sepatutnya melakukan hal ini yang merugikan diri kita dan merugikan diri orang lain. Poin kedua, generasi muda adalah pelajar atau mahasiswa yang berusia 16-30. Poin ketiga, tanggung jawab generasi muda. Poin keempat, contoh patologi sosial seperti hancurnya nilai demokrasi dalam masyarakat, mundurnya nilai kewarganegaraan dan komunikasi, kemerosotan nilai-nilai toleransi dalam masyarakat, kemunduran nilai-nilai dalam keluarga, lunturnya nilai-nilai kebangsaan. Materi ketiga, penguatan karakter mahasiswa dalam perspektif agama. Pertama, poin yang disampaikan kita dapatkan bariskan menjaga keutuhan bangsa. Martabat bangsa ditentukan oleh agamanya, oleh kemajuan materi budayanya. Yang pertama, Timur Tengah tidak memiliki infrastruktur sosial seperti Indonesia untuk menunjang kegiatan agama dan nasionalis. Selama belum ditemukan konsep yang tepat untuk menyatukan Islam dan radikalisme di Timur Tengah, Islam di sana tidak akan maju. Yang tiga disampaikan ini, nasionalis harus beragama harus nasionalis. Indonesia bukan negara agama, tapi rakyatnya harus beragama. Selanjutnya di hari kedua 16 Agustus 2022. Materi pertama, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Disampaikan oleh Profesor Dr. Heriandi SH.MS. Latar belakang, visi Indonesia 2045 yaitu berdaulat, maju, adil, dan makmur. Yang kedua, dasar hukum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Poin penting di sini, pembukaan program studi baru, sistem akreditasi perguruan tinggi negeri hukum, hak belajar semester di luar program studi. Ada hak mahasiswa yang disampaikan di sini, hak mahasiswa belajar di program studi dalam satu perguruan tinggi, hak mahasiswa belajar di luar program studi perguruan tinggi atau di lembaga non-PT. Materi kedua, kesadaran lingkungan hidup, manajemen risiko, dan kampus sehat. Upaya kampus sehat Unila yaitu zero tolerance areas, parkiran terpadu, dan pembatasan penggunaan kendaraan bermotor, pengelolaan sampah TPST, pengelolaan sumber air, arboretum, dan anggrek. Materi ketiga, pengembangan karakter mahasiswa yang disampaikan oleh Profesor Dr. Yurianto MS. Poin pentingnya yaitu 10 karakter yang harus dimiliki mahasiswa ideal. 1. Rajin belajar. 2. Memiliki orientasi yang jelas, bermanfaat bagi orang lain, bisa menyesuaikan diri, peduli terhadap lingkungan, kreatif, inovatif, disiplin, memiliki cita-cita tinggi, rendah hati. 5 cara mengatasi mahasiswa ideal yang disampaikan oleh Profesor Dr. Yurianto MS. 1. Mengetahui peraturan yang ada.
kembangkan diri sesuai minat, aktif membaca dan memahami masalah yang ada, jujur, berintegrasi, dan sopan. Lakukan hal yang terbaik selama kuliah. Materi keempat yaitu perguruan tinggi di era revolusi industri 4.0 dalam kehidupan kampus masa pandemi. Ranking 15 UI Grand Metric dari 101 universitas. UI Geometrik merupakan publikasi tahunan peringkat Universitas Indonesia dan dunia dengan menilai universitas berdasarkan komitmen dan tindakan universitas terhadap penghijauan dan keberlanjutan lingkungan. Unila mendapat peringkat ke-15 dari UI Geometrik. Selanjutnya itu resume ketiga pada tanggal 18 Agustus 2022. Materi pertama yaitu pembelajaran di era 4.0 dan plagiarisme Dr. Eng Helmi Fitriawan ST MSc. Di sini dia menyampaikan yaitu literasi baru menghadapi era 4.0. 1. Literasi data, kemampuan untuk membaca, analisis, dan menggunakan informasi big data di dunia digital. 2. Literasi teknologi, seperti memahami cara kerja mesin aplikasi teknologi. 3. Literasi manusia, komunikasi, dan desain. Universitas pada mencari metode untuk mengembangkan kapasitas kognitif mahasiswa. Higher order mental skill, berpikir kritis dan sistematik, amal penting untuk bertahan di era revolusi industri 4.0. Materi kedua yaitu sistem perkuliahan dan peraturan akademik. Rata-rata SKS semester adalah 22 SKS. Maksimal SK per semester yang bisa diambisi 20 SKS. MBKBM, bentuk pembelajaran di luar kampus, pertukaran pelajar, magang praktik kerja, asisten manajer di satuan pendidikan, penelitian riset, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi atau proyek independen, membangun desa atau kuliah tematik. Yaitu ada hal ini juga yang disampaikan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perkuliahan. 1. Jadwal kuliah. 2. Rencana pembelajaran semester RPS. 3. Tingkat modul, buku ajar, textbook, dan buku referensi serta artikel ilmiah. 4. Tugas dan PR. 5. Ujian, kuis, tes, UAS. Materi ketiga yaitu sarana dan biaya studi. Sarana dan prasarana gedung dekanat, gedung perkuliahan, 46 laboratorium, aula ruangan, pertemuan, masjid, perpustakaan, sarana dan olahraga. Materi keempat, hak dan kewajiban mahasiswa, kompetisi dan beasiswa. Hak kewajiban mahasiswa, hak dan kewajiban pasal 7 yang disampaikan, sanksi ringan berupa teguran lisan dan lain-lainnya. Selanjutnya resume keempat pada tanggal 19 Agustus 2022. Di sini saya mendapatkan beberapa informasi dari berbagai pemateri. Saya jadi lebih mengetahui program studi yang saya pilih sekarang. Profil jurusan Teknik Geofisika berdiri 1998 di gedung R5, kemudian dipindahkan ke gedung Fakultas Teknik yang menjadi Teknik Geofisika. Dan saya mendapatkan informasi di mana saja sih Teknik Geofisika itu bekerja. Di sini dia menyampaikan Teknik Geofisika dapat bekerja di bidang eksplorasi sumber daya alam, di Pertamina, tenaga analisis, konsultan, BMKG, Freeport, dan perusahaan-perusahaan lainnya. Kamu juga bisa bekerja di bidang konstruksi bangunan, geotermal, migas sebagai peneliti, dan masih banyak yang lainnya.